You better lock your phone and look in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainumiza Jambatun Hasanah dengan NPM 250120100027. Pada video ini saya akan memaparkan hasil research mini project mata kuliah Statistika Bisnis dengan judul penelitian pengaruh tinggi badan mahasiswa terhadap ukuran sepatu yang digunakan. Analisis dan hipotesis pada penelitian ini saya menggunakan analisis regresi dengan hipotesis sebagai berikut. H0-nya tidak ada pengaruh tinggi badan mahasiswa terhadap ukuran sepatu yang digunakan. Lalu untuk H1-nya, yaitu tinggi badan mahasiswa berpengaruh pada ukuran sepatu yang digunakan. Lalu untuk teknik pengambilan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada responden yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan kriteria sampel. Kriteria sampelnya yaitu mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2025, prodi manajemen dengan tinggi badan 160-180 cm, jumlah 33 mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pengaruh tinggi badan mahasiswa terhadap ukuran sepatu yang digunakan. Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer. Lalu pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner, yang pertama yaitu berapa tinggi badan Anda dalam sentimeter, lalu berapa ukuran sepatu Anda dalam size Indonesia. Langsung kita mulai untuk mengolah data menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu uji normalitas. Kita copy data mentahnya dulu sejumlah 33 sampel. Lalu ke SPSS kita paste. Kita atur di variabel view-nya. Lalu kita atur numeriknya. Kita atur menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Lakukan yang sama di variabel y-nya. Untuk labelnya kita beri label di variabel x, kita beri nama tinggi badan. Lalu untuk variabel y-nya ukuran sepatu. Untuk measure-nya kita ganti ke scale semua. Kita kembali data view. Jika sudah normal, kita langsung mulai menganalisis. Klik analyze, lalu ke regression, pilih linear. Kita masukkan variabel x ke independent, lalu variabel y ke dependent. Lalu kita ke statistik, kita centang estimate, model fit, dan juga deskriptif. Kalau sudah continue, kita ke plot. Di plot, untuk yang zipred, kita masukkan ke variabel x, lalu sreceipt-nya kita masukkan ke variabel y. Agar mendapatkan chart, kita harus centang histogram dan juga normal probability plotnya. Kita continue, kita ke save. Di save kita centang unstandardized-nya pada residual. Lalu continue. Jika sudah, kita klik OK. Sini akan muncul hasil. Karena sampel kita kurang dari 50, kita harus mencari Shapiro build-nya. Dengan klik analyze, lalu ke deskriptif, statistik, kita pencet explore. Kita masukkan hasil ininya ke dependent, lalu biarkan faktor risk-nya kosong, lalu kita ke plot, kita centang normality plot with test-nya. Kita continue, lalu kita OK. Akan muncul test of normality-nya. Kita kembali ke hasil. Jadi ujian pertama yaitu uji normalitas.
kita melihat di normal PP plotnya. Jadi dapat dikatakan residualnya berdistribusi normal karena titik-titik residualnya sebagian besar mengikuti dan berada dekat dengan garis diagonal. Lalu yang kedua, histogram. Jadi untuk bisa dikatakan berdistribusi normal jika bentuk histogram itu menyerupai lonceng atau bell shape dan relatif simetris di sekitar 0. Lalu yang tes uji normalitas selanjutnya yaitu test of normality. Kita melihat pada kolom Shapiro-Wilk-nya. Di sini jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Kita lihat pada kolom signifikasi nilainya sebesar 0,549 yang dimana sudah lebih besar dari 0,05. Jadi setelah melakukan uji normalitas, kita akan lanjut ke uji linearitas untuk menguji heteroskedastisitasnya dengan scatter plot. Jadi berdasarkan scatter plot antara regression studentized residual dan regression standardized predicted value, residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Dan baru bisa dikatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitasnya. Langkah selanjutnya yaitu mengecek koefisien determinasi. Pada tabel model summary, lalu kita melihat ke kolom R-square-nya. Di sini itu menunjukkan seberapa pengaruh variabel X dan Y. Jadi di R-square ini menunjukkan angka 0,617 yang disimpulkan bahwa tinggi badan itu berpengaruh sebesar 61,7% pada variasi ukuran sepatu. Lalu sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain, bisa dari genetik, jenis kelamin, berat badan, dan variasi sepatu. Selanjutnya yaitu melakukan uji F. Di uji F ini kita mengecek tabel ANOVA. Kita harus mengetahui F hitung dan F tabelnya. Di sini F hitungnya bisa dilihat pada kolom F bagian regression, yaitu senilai 49,843. Lalu untuk F tabelnya kita menghitung di Excel menggunakan rumus sebagai berikut, menghasilkan angka tersebut. Jadi di uji F ini untuk menguji apakah valid atau tidak itu ditentukan dari F hitung itu harus lebih besar dari F tabel. Di sini nilai F hitung sudah lebih besar dari F tabel. Lalu untuk nilai signifikasinya itu harus kurang dari 0,05. Bisa dilihat pada kolom signifikasinya sudah terlihat yaitu kurang dari 0,001. Maka model regresi ini sudah valid dan layak digunakan untuk memprediksi ukuran sepatu berdasarkan tinggi badan. Lalu untuk uji yang selanjutnya yaitu uji T, kita melihat pada tabel koefisien. Jadi di sini kita harus mengetahui T hitung dan T tabelnya. Untuk T hitungnya kita melihat pada baris T yang kolom tinggi badan nilainya sebesar 7,060. Lalu untuk T tabelnya kita menghitung manual di Excel dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita masukkan di sini. Nah, jadi di UJT ini untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh antara X dan Y-nya. Bisa dilihat dari T hitung itu harus lebih besar daripada T tabel. Di sini T hitung nilainya sudah lebih besar daripada T tabel. Lalu untuk nilai signifikasinya harus kurang dari 0,05. Bisa dilihat pada tabel signifikasi kolom tinggi badan, nilainya sudah kurang dari 0,001. Maka disimpulkan bahwa H1 diterima dan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Lalu yang terakhir yaitu persamaan regresi. Di sini kita menggunakan kita memasukkan rumus regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini kita melihat di tabel unstandardized kolom B ini yaitu konstan dan tinggi badannya. Jadi Y sama dengan
nilai A-nya itu konstan dan nilai B-nya itu tinggi badan. Jadi nilai A-nya yaitu minus 1,859 ditambah nilai B-nya 0,259x. Jadi nilai konstanta senilai minus 1,859 itu merupakan nilai intercept statistik. Jadi angka ini tidak memiliki makna fisik, namun berfungsi sebagai konstanta penyeimbang agar model regresi itu valid pada rentang data sampel. Lalu untuk nilai koefisien regresi sebesar 0,259 yang bernilai positif menunjukkan hubungan searah atau linear positif. Jadi setiap kenaikan tinggi badan sebesar 1 cm, maka ukuran sepatu akan bertambah sebesar 0,259 satuan. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif atau H1-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tinggi badan mahasiswa terhadap ukuran sepatu yang digunakan. Hal ini dibuktikan secara statistik melalui uji T dengan nilai signifikasi kurang dari 0,001 yang menggunakan nilai Pi-nya itu lebih kurang dari 0,05. Selain itu, terbentuk persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu sebesar minus 1,859 ditambah 0,259X dengan koefisien bertanda positif, yang mengindikasikan bahwa hubungan bersifat searah. Artinya, setiap penambahan tinggi badan sebesar 1 cm, maka ukuran sepatu diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,259 satuan. Dengan demikian, model regresi ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai alat prediksi ukuran sepatu berdasarkan data tinggi badan pada populasi sampel tersebut. Baik, sekian hasil pemaparan dari research mini project pada mata kuliah statistika bisnis pada penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.